karena orang kafir mulai berani. Channel ini ada beberapa haters yang mengatakan settingan. Masya Allah, ini permainan di tangan pendeta itu ada bius. Hello, hey, apa kabar teman? Semoga sehat dalam lindungan Tuhan, amin. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu viral ujaran-ujaran kebencian Ustadz Yahya Waloni dalam ceramah-ceramahnya yang menjelek-jelekkan kekristenan, khususnya dalam hal mujizat kesembuhan. Beliau mengatakan bahwa mujizat kesembuhan yang dilakukan para hamba Tuhan adalah tipuan dan rekayasa belaka. Bahkan dalam ceramahnya beliau juga merendahkan kuasa Allah dan kuasa doa. Nah, kali ini secara tidak langsung beberapa umat muslim yang telah merasakan langsung jamahan kesembuhan dari Tuhan lewat pelayanan Pastor Andi Simon akan menjawab tuduhan-tuduhan Ustadz Yahya Waloni tersebut. Seperti apa sanggahan mereka? Mari kita saksikan videonya. Yahya Waloni ketika berada di agama lamanya, dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Baru ketika dia pindah agama, dia menemukan jualan yang tepat dengan menjelek-jelekan agama lamanya. Maka lama-lama dia dapat tempat di kalangan orang yang sedang masturbasi agama, yang mencari kenikmatan lewat cerita kejelekan-kejelekan tetangga. Jadilah Yahya Waloni seseorang di kelompok itu. Dianggap ustadz meski ilmunya belum seujung kuku. Yang terjadi adalah si buta menuntun si buta dan mulailah kebodohan berjamaah. Karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Lagi sariawan kan nggak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak. Tangan yang biasa ini, tangan terurapi, dan tangan Anda pun juga terurapi kalau kau percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Di Kristen ini kalau sudah bilang bicara Tuhan, waduh, biar lumpuh, dibawa ke lapangan. Apa yang membuat ibu sampai bayar harga dari Samarinda datang ke sini ketemu Pesta? Coba kesaksiannya. Gini, kan keluarga ada juga yang dari Samarinda, Nasrani katanya nggak bisa jalan juga, sudah berapa tahun, 3 tahun. Ya alhamdulillah pastor yang obatin bisa, makanya kita ikhtiar ke sini walaupun kita beda agama, tetap kita saling ikhtiar, saling menghargai. Bapak Ibu, ikhtiar itu manusia melakukan kebaikan pada sesama. Jadi kita tidak boleh melihat suku, kaum, agama, bahasa, tidak. Angkat, waduh, datanglah kebaktian kebangunan rohani untuk penyembuhan dan pelepasan kutuk. Datang juga orang Islam yang memang jauh dari majelis taklim. Bagaimana dengan keberadaan pelayanan kita, yayasan, dan orang-orang datang? Bagus, banyak yang sembuh. Dia pergi, ayo, di sana ada Kristen penyembuhan. Pergi biar bengkok ternyata. Ente betul satu hari sembuh, besok dia. Ya amin, ada perubahan gitu, semoga penglihatan saya itu kembali normal seperti semula. Amin. Ya. Dikasih kesehatan seluruh keluarga saya yang datang ke sini sama Tuhan. Ya. Masya Allah, ini permainan di tangan pendeta itu ada bius. Yang membuat ibu dari Depok datang ke sini dalam kondisi pandemi ini, coba. Karena saya yakin banget sama Pastor Andi ya, karena di dalam Pastor Andi itu ada Kristus, di dalam Pastor Andi itu ada Kristus. Saya meyakini itu, dan saya yakin banget anak saya bisa sembuh. Waktu itu kau sembuh karena dia tangan tukang totok dari China dan Jepang di belakang layar itu, totok, uratnya sembuh. Tapi minggu depan sudah kau lumpuh lagi. Masya Allah, ini permainan di tangan pendeta itu ada bius. Channel
ini ada beberapa haters yang mengatakan settingan. Apakah kita bagian dari skenario settingan? Enggak sih, karena langsung ngeliat yang tadinya susah bergerak jadi sekarang mau bisa. Oke. Dikasih doa semua motivasi dan bisa bergerak. Bisa semuanya deh. Emang senang ya. Satu lagi kayaknya bukan settingan deh. Soalnya ini langsung ngalamin sendiri. Jadi kalau yang bilang settingan kayaknya sama ya. Kalau lebih yakinnya bisa ketemu langsung sama pastor ya. Jadi yakin ya. Jadi nggak ada yang pikiran jelek. Bukan tipu, ini kan begini-gini. Banyak sekali orang Islam yang murtad di Pulau Jawa sana. Allahu Akbar. Apa sih tanggapannya dengan keberadaan pastor di wilayah sini, Bu? Senang sekali Om, senang, bagus orangnya, ramah tamah sama masyarakat di sini, tidak pandang dia. Begitu ya. Kekeluargaannya boleh lah. Kekeluarganya, Bu ya. Ya, lalu yang nomor 1 jempol. Oh ya. Kita kan tidak kenal tapi begitu bagus kan. Iya. Jadi ucapannya apa nih sama pastor nih? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses Iya. usahanya. Buka puasa. Jempolnya dong. Tuhan Yesus memberkati semua orang. Tuhan cinta kepada semua manusia, tidak satu kalangan, tidak satu agama. Kita lebih baik mati miskin melarat, tapi hidup dalam kebenaran. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, Al-Quran benar. Ada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, di Pulau Jawa muncul Ahmad Musaddiq. Nah, apalagi di Kristen ini memang kacau semua kitabnya. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang jungkir ke sebelah. Lalu kenapa kok pendeta-pendeta ini tidak tahu, Ustaz? Mana dia tahu, dia cuma pendeta kelas teri. Apalagi pendeta kalau di kabupaten ini provinsi ya. Nah, kalau pendeta di provinsi begini IPK-nya tinggi, 3,50-an itu. Tapi kalau pendeta kayak di desa-desa di Siak sana, ya sudahlah, itu paling 2,sekian%. Ya karena saya rektornya, bagaimana tidak tahu. Saya berkati orang pendeta-pendeta ini, dia tidak akan mendapat ijazah kalau tidak saya berkati, teguhkan. Ini dokumen saya memberkati pasca sarjana. Terakhir ini saya sudah mau masuk Islam ini, saya berkati beberapa puluh orang. Ini pasca sarjana, magister teologia, bukan teologia, ilmu teologia. Kalimat Adonai jismorka mikolra yesmor et nafseta mikolra Adonai jismorka ka ufu eka mi'ata wi'at olamin. Nah, kalau bahasa Ibrani serahkan kemari, kalau bahasa Arab Ustaz Somad. Ini bahasa Hebreu, bahasa Ibrani Adonai jismorka mikolra. Ini pendeta-pendeta menangis bahwa dia tidak tahu ini doa kutukan bagi Bani Israel. Malu saya ya. Allahu Akbar, saya malu sebenarnya begini-gini. Malu dengan dosa-dosa di masa jahiliyah. Makanya saya kalau tengah malam mengaji di kamar itu dengan istri, ada kala saya menangis, ada pula saya ketawa. Nah, duduk saya dengan istri di TV, nonton televisi begini, ada pendeta, datanglah kepadaku. Saya ngomong kosong apa ini? Sambil saya nonton, saya lihat-lihat, Masya Allah, ini ngomong kosong, saya ingat saya dulu begitu. Pengajar betul Imam Abu Nawas tidak pernah sadar. Nah, dia susah mau keluar dari Kristen masuk Islam. Satu, di Islam tidak ada juru selamat. Saya sudah rasa hidup dalam Islam ini, cari nafkah dengan cara yang halal. Ya, memang berkeliling dakwah, tidak ada manajemen saya sering bilang saya ustaz liar, bukan ustaz terhormat, kan begitu. Siapa yang mau jadwalkan saya silakan jadwal, tujuannya satu, dakwah, bukan politik. Tujuannya dakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Ibarat handphone saya ini charger. Nah, itu dia tadi sahabat, pesan yang baik dari Ustadz Yahya Waloni. Kita harus senantiasa mencarget iman kita agar senantiasa dayanya penuh, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap kuat. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton. Buat yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan pastikan lonceng notifikasinya sudah diklik
supaya sahabat semua mendapatkan notifikasi untuk setiap video baru yang saya upload.